Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita hanya bisa belajar melalui internet atau sistem online ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, saya tetap menyampaikan salam saya kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan video ini bisa kalian tonton dan pelajari, ambil pelajarannya, dan juga diaplikasikan di kehidupan kita di masa yang akan datang. Kembali lagi pada video ini saya akan membahas tentang mata kuliah CDU atau Career Development Unit, yang mana memang pelajarannya atau topik-topik yang dibahas itu mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan jenjang karir kita pada saat bekerja nanti. Yang sebelumnya kita membahas tentang yang berhubungan dengan bahasa Inggris, tapi untuk yang ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Topik yang akan dibahas adalah tentang tips melamar pekerjaan. Sebenarnya topik ini dibagi dua atau bisa dipakai dalam dua pertemuan, tapi saya rasa semuanya bisa dicakup atau dirangkum dalam satu video ini saja. Tips melamar pekerjaan yang ada di video ini akan saya bagi dari memilih pekerjaan, kemudian kita membuat lamaran, kemudian dilanjutkan bagaimana cara interview kerja, dan tambahannya di sini adalah bagaimana cara melamar pekerjaan via online. Seperti yang diketahui, untuk melamar pekerjaan memang bisa dilakukan dengan banyak cara, dan juga tidak ada patokan yang memang benar-benar harus dilakukan. Walaupun kita melamar secara asal-asalan pun, tapi kalau memang diterima karena perusahaannya memang membutuhkan juga bisa. Akan tetapi di sini saya lebih membahas tentang cara melamar pekerjaan yang lebih profesional lagi dan bisa diaplikasikan di mana saja ya. Jadi memang melamar pekerjaan ini tidak ada pakemnya, tidak ada langkah-langkah yang tertulis caranya. Itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing, apakah kita mau dengan cara asal-asalan atau memang dengan cara yang lebih profesional, lebih bagus di mata perusahaan yang akan kita masuki. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu bagaimana cara memilih pekerjaan. Memang memilih pekerjaan itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau kita memang tidak tahu pekerjaan apa yang akan kita jalani dan kita masuki. Jangan sampai hal ini menjadi beban, karena untuk memilih pekerjaan sebenarnya gampang-gampang susah, dan memang harus dipikirkan baik-baik dan membutuhkan persiapan yang matang. Oleh karena itu, tips yang pertama, dalam memilih pekerjaan, maka pilihlah bidang yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang kita pelajari selama ini dari magang, dari latihan, praktek, dan sebagainya. Sesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Karena bidang yang kita pilih saat ini, itulah yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Kalaupun takdir berkata lain, ketika kita memang kuliah di jurusan ini dan pada akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang yang kita tekuni saat ini, itu memang tidak bisa dihindari lagi ya. Akan tetapi lebih baik kita akan memilih yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Tips yang pertama ini
memang sangat penting karena kita harus mengetahui sejauh mana kemampuan yang kita punya. Di masa yang akan datang, bidang yang kita pilih saat ini akan menentukan bagaimana output yang kita berikan kepada perusahaan, dan hasilnya juga akan sangat berpengaruh dengan salary yang akan kita dapatkan. Kalau tidak sesuai dengan bidang, otomatis output yang kita berikan ke perusahaan juga bakal tidak maksimal, tidak 100%, dan bahkan kita akan mengulang lagi mempelajarinya dari awal. Nah, langkah lebih baiknya apa yang sudah kita pelajari sekarang itu mendukung nanti pada saat kita bekerja di lapangan. Yang kedua, cermati setiap lowongan yang ada. Tentu saja kita sebelum melamar sebuah pekerjaan dan memilih pekerjaan itu sebagai pekerjaan kita di masa yang akan datang, kita perlu mencermati dulu apakah lowongan ini benar-benar sesuai dengan bidang saya atau tidak? Atau apakah lowongan ini hoax atau memang benar-benar lowongan yang betul-betul lowongan? Karena di saat ini, ya zaman modern ini, banyak sekali lowongan pekerjaan yang palsu, bahkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan atau diinformasikan, entah itu di media sosial atau di media cetak. Sebagai pelamar yang bijak, kita harus mencermati setiap lowongan yang ada. Jika dalam satu waktu ada banyak sekali lowongan yang kalian dapatkan, dan posisinya yang ditawarkan juga banyak, maka mencermati yang mana yang paling cocok dengan kemampuan kita saat ini, terus lokasinya, gajinya, hingga persyaratan yang perlu kita siapkan, itu perlu dicermati tidak hanya satu kali tapi berkali-kali. Hal ini akan berguna agar kita bisa menghindari penjebakan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan abal-abal. Nah, jadi cermati dulu kalau kalian dapat lowongannya dari teman kalian, kalian cek dan recheck apakah benar-benar perusahaan tersebut sedang mencari karyawan atau tidak. Jangan sampai kalian salah perusahaan atau salah posisi, terus pada saat melamar gajinya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Jangan sampai hal itu menjadi penyesalan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya dalam memilih pekerjaan, gunakan mindset bahwa gaji itu bukan segalanya, ya. Untuk bertahan hidup kita memang membutuhkan uang, namun ketika kita memandang pekerjaan dari jumlah gaji yang ditawarkan, itu berarti kita terlalu money oriented, ya. Apabila gajinya kecil, maka efeknya ke pekerjaan kita juga kecil juga usaha yang kita keluarkan. Jangan seperti itu. Gaji bukan segalanya, sebab sebagai seorang lulusan yang baru, kita lebih membutuhkan pengalaman daripada gaji sebenarnya, ya. Akan tetapi perlu dicermati juga sebelumnya bagaimana gaji yang diperoleh sehingga kita bisa mengukur, menghitung-hitung kira-kira usaha yang kita keluarkan tuh setimpal atau tidak. Dan yang terakhir, tolong jangan ikut-ikutan teman, ya. Memang kita sangat merasa nyaman apabila kita bekerja bersama dengan teman yang sudah kita kenal, apalagi teman baik. Akan tetapi kemampuan setiap orang itu tidak sama. Begitu juga kalian dengan teman kalian. Pilihlah suatu pekerjaan yang memang menjadi pilihan kalian untuk memulai karir dan mengembangkan diri. Walaupun kalian tidak satu pekerjaan dengan teman kalian
kalian kan tetap bisa bertemu dan berteman di luar pekerjaan. Pada saat selesai bekerja dan pada saat libur, biasanya kita tetap bertemu ya. Karena sesuai dengan pengalaman saya, bekerja dengan teman itu jadinya kita tidak maksimal. Teman pada saat keadaan lagi down, kita juga ikut merasakan kesedihannya, dan itu akan berimpact pada kemampuan kita dan memberikan hasil yang maksimal. Alangkah lebih baik kita memang memilih pekerjaan sesuai dengan minat, ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan harapan kalian. Itu tadi tips dalam memilih pekerjaan. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat lamaran. Pekerjaan sudah dipilih, sudah dicermati, dan juga dipelajari perusahaannya, itu perusahaan bergerak di bidang apa, posisi yang kalian akan jalani itu di mana. Saatnya kalian untuk membuat sebuah lamaran. Dan sebenarnya tidak ada juga format yang betul-betul harus ada di dalam sebuah lamaran ya. Akan tetapi ada beberapa surat lamaran yang disukai biasanya oleh HRD, ada juga yang tidak disukai. Nah, di sini yang akan saya tampilkan di video ini adalah beberapa format yang memang disukai oleh HRD. Dan saya mendapatkan sumbernya bukan dari satu sumber saja, tapi dari berbagai macam sumber, juga pengalaman saya pada saat membuat lamaran. Yang pertama itu adalah format, sebenarnya format penulisan. Jadi di dalam sebuah lamaran, alangkah lebih baiknya itu ada tanggal dan juga tempat. Biasanya tanggal dan tempat ini itu berada pada awal atau di bagian atas sebuah lamaran. Setelah ini akan saya tampilkan bagaimana sebuah lamaran yang disukai oleh perusahaan biasanya. Jangan lupakan tanggal dan juga tempat. Yang kedua adalah nama perusahaan dan alamat lengkap. Jangan sampai ketika kita melamar sebuah pekerjaan, kita tidak tahu perusahaan yang akan kita lamar tersebut. Makanya pada saat memilih pekerjaan tadi, saya sarankan untuk mencermati atau bahkan mencari tahu tentang perusahaan yang akan dilamar tersebut. Nah, nama perusahaan itu penting karena ini akan juga berefek ya, memberikan efek yang cukup signifikan ketika pada saat interview nanti. Ada beberapa pertanyaan seperti, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami? Misalnya seperti itu. Kalau kalian tidak tahu detailnya perusahaan yang akan kalian lamar, maka kita akan gugur di interview nanti. Makanya dari memilih pekerjaan, kita perlu cermati pada saat membuat lamaran, kita cari tahu nama perusahaannya yang lengkapnya, bahkan alamatnya juga perlu kita ketahui karena kita tulis di lamaran. Jangan lupakan salam pembuka ya, seperti Assalamualaikum atau salam hormat, atau dengan hormat, selamat, tidak menggunakan selamat pagi, selamat siang ya, karena memang biasanya dalam surat lamaran itu yang dipakai adalah dengan hormat atau Assalamualaikum bagi yang muslim. Kemudian berikan sedikit kata pengantar ya, kata pengantar ini basa-basi aja, tujuan surat lamaran kalian itu untuk apa. Kemudian perlu kalian tulis juga adalah biodata diri. Kalau ada pengalaman pekerjaan, silahkan ditambahkan sedikit. Atau kalau belum ada pengalaman, kalian bisa berikan
apa saja keahlian yang kalian punya. Dan yang terakhir adalah penutup dan salam. Untuk lebih jelasnya ada pada di contoh surat lamaran yang saya buat ini. Nah, di sini di atas, bagian atas itu adalah tempat dan tanggal kapan kalian membuat lamaran tersebut dan di mana lokasinya. Biasanya langsung nama kota atau nama kabupatennya. Jangan lupa juga perihal ya, apa ini surat apa. Biasanya tulis saja lamaran pekerjaan. Kepada yang terhormat manajer HRD. Apa itu HRD? HRD itu ya, Human Resource Development, yang mana dimiliki sebuah perusahaan untuk menyortir karyawan yang masuk atau bahkan karyawan yang keluar. Biasanya itu melalui HRD. Atau kalian juga bisa tuliskan pimpinannya dari perusahaan tersebut. Dan setelah kalian menuliskan kepada yang terhormatnya, maka jangan lupa nama perusahaannya juga ditulis beserta dengan alamatnya. Kemudian buka dengan salam pembuka ya, dengan hormat. Dan kata pengantarnya ini contohnya adalah sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan bla 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 bla, saya mengajukan untuk bergabung sebagai. Nah, yang sering saya temukan di surat lamaran itu tidak mencantumkan posisi yang dilamar. Jadi untuk HRD juga bakal bingung posisi apa yang dilamar. Biasanya hanya saya ingin mengajukan diri untuk bergabung di perusahaan ini, sudah, titik. Jangan seperti itu ya. Buat posisi kalian yang akan kalian masuki. Kemudian kalian tambahkan data diri yang lengkap, alamat sekarang, juga nomor telepon sekarang. Kalau online itu biasanya cantumkan email. Kemudian berikan keahlian atau pengalaman kalian. Setelah biodata diri, di sini contohnya saya memiliki kondisi kesehatan yang baik. Dia menjelaskan tentang kesehatan saat ini. Kemudian bla 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 bla. Nah, dia juga menjelaskan lulus dengan predikat terbaik dari jurusan akuntansi. Kalian bisa ganti dengan saya pernah atau saya sudah mempelajari pariwisata atau perhotelan selama berapa tahun, itu termasuk dari pengalaman kalian. Saya pernah magang di bidang perhotelan misalnya selama berapa tahun, itu silakan kalian tuliskan di bagian ini. Kemudian kalian juga bisa tambahkan di sini lampirannya. Biasanya ada CV, itu dibikin di list, maksud saya didaftarkan dari ijazah biasanya, foto, kopi, kemudian CV, kemudian pas foto. Itu menjadi lampiran, tapi tetap didaftarkan, dilistkan di dalam surat lamaran kalian. Kemudian salam penutup, dan jangan lupa tuliskan hormat saya, nama kalian. Tanggalnya sudah ada di atas ya, tidak perlu lagi tanggal di bagian hormat saya tersebut. Ini contoh surat lamaran yang baik. Memang tidak ada format yang khusus ya untuk menulis surat lamaran, akan tetapi biasanya surat lamaran yang seperti ini sudah menjawab apa yang dipertanyakan oleh perusahaan. Sebelum nanti kalian jelaskan lebih detail pada saat interview. Nah, setelah surat lamaran dibikin, sudah juga memilih pekerjaan yang dimaksud, yang dikehendaki, sekarang kalau kalian sudah mengirimkan, kemudian dihubungi untuk kembali lagi ke perusahaan, biasanya disuruh untuk interview atau tes. Sebelum interview,
biasanya ada tes seperti tertulis ya, tapi tidak semua perusahaan menggunakan tes tertulis. Biasanya ada yang langsung interview, tapi ada juga yang tertulis dulu baru interview. Tujuannya apa? Tes tertulis mereka biasanya untuk menyortir pelamar pekerjaan yang membludak. Jadi disortir, yang terpilih saja yang bisa masuk ke interview. Tapi ada juga yang langsung interview. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tips ketika kita menghadapi interview kerja. Interview ini bahasa Indonesianya adalah wawancara biasanya. Sebelum kalian wawancara, diharapkan kalian memiliki persiapan yang matang. Karena perusahaan itu menyenangi interview yang punya persiapan. Setidaknya kita sudah tahu perusahaan apa yang akan kita lamar dan posisi apa yang akan dilamar. Itulah persiapan yang perlu diketahui ya, karena hal ini sering ditanyakan pada saat interview. Kadang-kadang kita juga ditanyai soal ketika kita di posisi yang dilamar, kita mau apa? Kita sedang diuji sebenarnya bagaimana jawaban kita. Bukan hanya sekedar asal jawab ya, tapi juga disiapkan juga jawabannya. Kira-kira setelah menempati posisi tersebut, saya mau ngapain? Orang yang sudah melakukan persiapan ya mengenai perusahaannya, terus posisi yang akan dilamar, itu akan terlihat lebih menarik daripada kita blank ya. Jangan sampai kita blank pada saat interview kerja. Itu akan menunjukkan kredibilitas kita dan agak susah untuk diterima ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari wawancara tersebut. Yang kedua yang perlu diperhatikan sebelum interview adalah penampilan. Ini termasuk pakaian dan juga cara kita. Untuk yang pria biasanya tatanan rambut, kalau yang perempuan penampilan kita ya. Bagaimana kita bisa memberikan tampilan yang profesional sebelum kita bekerja di tempat mereka atau di perusahaannya. Jadi sangat diperhatikan penampilan. Biasanya untuk bajunya bebas ya. Tapi ada juga perusahaan yang menyuruh pelamarnya pada saat wawancara menggunakan pakaian hitam putih. Tapi yang jelas adalah kemeja atau baju hem biasanya yang disuruh ya. Dan juga gunakan sepatu. Jangan sepatu buat jalan-jalan, tapi sepatu yang benar-benar memberikan tampilan profesional untuk kalian. Dan yang terakhir, sebelum interview, itu kalian harus datang tepat waktu. Jangan sampai kalian terlambat. Walaupun yang diwawancara memang banyak, akan tetapi kalau kalian datang tepat waktu itu sudah menunjukkan kredibilitas kalian. Sebelum bekerja saja kalian tepat waktu, apalagi nanti pada saat bekerja. Ya resikonya kita memang perlu menunggu ya, tapi kalau tidak seperti itu bakal susah untuk diterima. Jadi usahakan tepat waktu. Kalau disuruh datang jam 9 pagi, maka sekitar 15 menit atau setengah jam sebelum jam 9 kalian sudah berada di tempat atau di perusahaan tersebut. Dengan begitu kalian bisa sambil baca-baca sedikit, atau tips saya berbicara dengan orang yang ada di sana agar suasana lebih cair dan kalian tidak terlihat gugup. Karena bisa saja penilainya atau HRD-nya melihat cara kita bersosialisasi pada saat itu ya, pada saat mau interview. Nah, setelah kita sudah melakukan persiapan, penampilan, dan datang tepat waktu, sekarang pada saat interview, apa saja yang perlu kita perhatikan ya? Tentu saja yang pertama, kita wajib untuk memperkenalkan diri. Bagi yang
bisa bahasa Inggris, itu langkah lebih baik ya. Tapi kalau memang agak susah, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, asal jangan menggunakan bahasa daerah. Kalau kita berada di Banjarmasin misalnya menggunakan bahasa Banjar, itu kurang bagus karena kita berada di situasi yang cukup formal. Pada saat memperkenalkan diri, siapkan juga nih, makanya perlu persiapan ketika untuk interview. Kita sudah tahu apa saja yang perlu kita bicarakan. Pada saat memperkenalkan diri, kalian sebutkan saja hal-hal yang memang perlu disebutkan, contohnya nama, tempat tanggal lahir, terus pernah bersekolah di mana. Jangan membahas tentang hal yang tidak penting seperti keluarga atau bahkan hobi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan atau bidang yang kalian lamar. Kemudian setelah memperkenalkan diri, biasanya kita akan ditanya, seberapa tahu kamu tentang perusahaan yang kamu lamar. Makanya itu kita perlu mengenali perusahaannya. Ini juga sudah disampaikan tadi pada saat melamar. Untuk menyingkat waktu, biasanya pada saat melamar atau bahkan pada saat memilih lowongan pekerjaan, kita sudah bisa mengenali perusahaan yang ingin kita lamar. Contohnya bergerak di bidang apa, terus mereka itu terkenalnya karena apa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bersikaplah komunikatif. Ya, apa itu komunikatif? Kalau misalnya kalian ditanya, maka jawablah. Ya, jangan sampai kalian diam, berpikir panjang gitu sebelum menjawab. Itu tidak komunikatif atau bahkan tidak dijawab. Para interviewer ya atau HRD misalnya, mereka akan senang kalau kita tidak menjawab dengan singkat atau seadanya. Ya, misalnya ditanya, berapa gaji yang kamu mau? Sekian, atau 3 juta, 5 juta. Terus kalian tidak menyambung lagi dengan alasannya, maka mereka kurang menyukai hal yang tersebut ya. Jadi itu juga maksud dari komunikatif tadi. Misalnya ditanya, hobi kamu ngapain? Saya hobi ini, sudah sekian. Itu tidak komunikatif. Maka dari itu saya hobi ini karena dari kecil saya suka ini. Atau pengalaman pekerjaan kamu apa saja? Saya pernah bekerja di sini, saya pernah magang di sini selama berapa lama. Jangan sampai stop atau terlalu singkat jawabannya. Itu maksud dari komunikatif. Dan jangan sampai kalian menjawab tidak tahu ya. Tidak tahu. Saya ingin gaji berapa saja, atau bahkan kamu pengen gaji berapa? Tidak tahu. Jangan sampai menggunakan kata-kata tersebut karena itu akan menurunkan kredibilitas kalian di mata mereka. Dan yang terakhir, usahakan apa yang kalian tulis di CV itu sesuai dengan kemampuan kalian apa adanya. Jangan melebih-lebihkan. Jangan mengatakan hal yang tidak sebenarnya atau berbohong pada saat interview. Karena memang terlihat bagus di awal, tapi pada saat kalian nanti bekerja, itu tidak sesuai dengan apa yang kita katakan pada saat interview. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jika kalian gagal pada saat interview kerja, jangan patah semangat ya. Jadikan itu pengalaman dan evaluasi kira-kira kurangnya di mana. Apakah persiapannya yang kurang, atau penampilannya, atau
tidak tepat waktu, atau tidak memperkenalkan diri, tidak mengenali perusahaan, ya, atau tidak komunikatif. Jangan sampai kalian patah semangat terus putus asa, tidak lagi mau melamar pekerjaan karena interview susah, ya. Jangan seperti itu, karena memang kalau tidak ada persiapan yang matang, interview kita hampir 90% itu bakal gagal. Itu dari interview kerja, ya. Jadi setelah memilih pekerjaan yang tepat, kemudian membuat lamaran, dan kemudian interview kerja, kita akan masuk ke bagaimana cara melamar kerja secara online. Sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama dengan yang offline. Yang membedakan adalah kalau online kita harus menggunakan internet biasanya. Dan untuk saat ini sudah cukup bisa dengan hanya menggunakan handphone atau smartphone, ya, kalau kalian tidak memiliki laptop. Yang pertama, tipsnya ketika kita melamar kerja secara online hampir sama, ya, baca deskripsi dengan seksama. Deskripsi apa yang dimaksud? Informasi lowongan kerja online yang kita ingin tempati. Ini adalah hal yang pertama harus dilakukan, karena pada saat ini sudah jarang perusahaan yang membuat atau membuat lamarannya melalui media cetak seperti koran, seperti majalah. Mereka sekarang lebih suka untuk memposting lamaran pekerjaannya melalui media sosial atau situs-situs kerja yang ada di internet, di Google, ya. Maka dari itu kita perlu membaca dengan seksama. Kalau yang tadi, yang offline, itu juga hampir mirip, ya, tips yang pertama. Tapi untuk yang online saya rasa perlu ketelitian yang ekstra daripada yang offline. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan abal-abal sekarang yang menjebak para pelamarnya biasanya. Jangan sampai hal itu terjadi. Yang kedua, menyiapkan persyaratan. Dalam menyiapkan persyaratan untuk offline dan online itu biasanya hampir mirip, cuma yang membedakan adalah kalau offline kita menyiapkan secara bukti fisik, misalnya harus di print, harus tercetak. Sedangkan untuk yang online kita cukup datanya saja, filenya saja. Atau kalau kita sudah mencetak, maka kita scan lagi dan kita taruh di laptop atau di handphone kita. Biasanya yang diperlukan itu kurikulum vitae atau CV, ya, dan juga surat lamaran. Nah, untuk yang online ini biasanya cukup menggunakan ketikan saja, tidak menggunakan tulis tangan. Mungkin ada yang bertanya, lebih bagus yang mana antara surat lamaran versi tulis tangan dan juga versi printed atau print? Sebenarnya itu tergantung dari persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Ada yang memang menyuruh untuk menggunakan tulis tangan, ya sudah, kita berarti harus menggunakan tulis tangan. Ada yang menyuruh cukup dengan ketikan, juga it's okay. Jangan sampai kalian menyalahi persyaratan, disuruhnya yang tulis tangan, kalian berikan dengan yang printed. Mereka pasti punya alasan tersendiri kenapa harus menggunakan tulisan tangan. Nah, untuk yang online, kalau memang disuruh tulis tangan, berarti kalian harus scan lagi surat lamaran kalian. Untuk saat ini tidak perlu alat scanner, ya.
Cukup dengan kamera HP, ada aplikasinya, kita bisa scan lamaran yang kita ingin scan. Dan kita juga perlu men-scan ijazah, men-scan transkrip, dan sebagainya. Itu yang membedakan antara offline dan online secara signifikan ketika menyiapkan persyaratan. Kemudian yang ketiga, tolong perhatikan etika pengiriman email. Banyak yang salah kaprah ya, mengirim email itu sama seperti mengirim chattingan di WhatsApp. Itu salah sekali mindset seperti itu ya. Jadi ketika mengirim email itu sebenarnya kita sama seperti kita mengirim sebuah surat, yang mana harus formal situasinya. Jadi etikanya juga perlu diperhatikan. Saat kita diminta mengirimkan sejumlah data yang dibutuhkan untuk melamar kerja via email, jangan lupa untuk memberikan atau menyesuaikan email tersebut dengan formal. Jangan sekedar kalian berikan attachment atau lampiran terus sudah. Bagian bodinya jangan sampai kosong. Kita isi entah itu sesuai dengan isi lamaran atau kalian menulis seperti sebuah surat. Cobalah memberikan sapaan saat pengiriman email, seperti selamat siang, selamat pagi, terus kalian tulis lagi, perkenalkan saya bla bla bla, bermaksud mengajukan lamaran kerja pada perusahaan Bapak Ibu. Nah, isinya hampir mirip seperti lamaran. Tapi yang membedakan ini ditulis di email. Saya lebih merekomendasikan Gmail ya daripada yang lain, karena Gmail itu lebih mudah digunakan. Banyak juga yang menyangka kalau menggunakan email itu susah, padahal itu hampir sama saja kegunaannya ketika kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp atau aplikasi chat lainnya ya, Line, Telegram, sama sebenarnya. Ketika kita bisa menggunakan medsos itu, otomatis kita juga bisa menggunakan email. Jangan beranggapan ketika kita menggunakan email itu lebih susah, padahal sama saja. Kemudian bikinlah CV yang menarik tapi tidak berlebihan. CV yang menarik biasanya menggunakan desain-desain yang berwarna-warni. Tapi saya sarankan di sini secukupnya saja. Jangan sampai CV kalian terlalu mencolok. Bagi kalian yang ingin tahu apa saja isi CV, bisa lihat di video sebelumnya. Saya membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah CV. Dan ingat, kita harus jujur ya dalam menulis CV. Jangan asal-asalan atau juga melebih-lebihkan, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Yang terakhir, interview. Biasanya ketika melamar online, kita akan menghadapi juga yang namanya interview online. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali medianya saja. Ketika kita interview online, kita harus menggunakan entah itu laptop ataupun smartphone atau gadget. Dan tentu saja itu memerlukan biaya yang lebih sedikit. Kita tidak perlu pergi ke perusahaannya, kita cukup bisa di rumah untuk melakukan interview. Akan tetapi bukan berarti kita juga sembarangan ketika interview online. Tetap terapkan etika-etika pada saat interview. Penampilan dijaga, jangan sampai sembarangan. Walaupun di kamera itu biasanya setengah badan, jangan sampai baju yang kalian pakai itu tidak
mencerminkan ke profesionalan kita. Ketika interview online, pertanyaan yang ditanyakan juga sama saja seperti yang pada saat offline. Yang membedakan hanya medianya saja. Sekian dari saya tentang mata kuliah CDU topik melamar pekerjaan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga ditanyakan langsung ke saya jalur pribadi ya, Japri, melalui WhatsApp atau juga email. Saya rasa sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.